Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa pertolongan Tuhan. Hari berganti hari. Kasih-Nya selalu baru untuk kita. Sehingga pagi hari ini dengan tubuh sehat, kuat, kita diberi kesempatan untuk masuk hadirat Tuhan. Memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kiranya kehadiran kita pagi hari ini menyenangkan Bapa dan membawa kekuatan baru untuk kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Selalu baik. Teramat baik bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila berdiri, kita angkat pujian ini. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
kemuliaan bagimu Tuhan. Di tempat maha tinggi. Tapi juga Engkau yang hadir di hati kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Dengan iman kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberi sukacita, memberi kekuatan baru, memberi damai sejahtera, bahkan membuat mujizat di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini ada suasana surga yang ada di tengah-tengah kami. Dan kami melimpah dengan sukacita daripada Tuhan. Dan sukacita membawa kekuatan baru bagi kami untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Selalu dimampukan menghadapi segala macam persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Siap diberkati. Mari kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya.
Puji Tuhan. Kalimat-kalimat pujian ini mungkin sederhana, tetapi ketika kita menjalani hidup seorang sahabat seperti Tuhan Yesuslah yang senantiasa ada bagi kita. Dia peduli apapun keadaan kita. Dia menghargai kita, bahkan rela menyerahkan dirinya. Tidak ada Allah seperti Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kuatkan iman kita, percayakan seluruh kehidupan kita. Sebab firman Tuhan bagi kita semua orang yang percaya, janji Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau perisai kami Tuhan, menghadapi setiap kenyataan hidup, menghadapi badai sekalipun. Engkau jaminan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Angkat pujian ini dengan iman kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
akan terus berdiri bersama Engkau Tuhan. Apapun pencobaan yang kami alami, apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya kami punya Allah yang hidup. Amin. Kami punya Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah terus kasih karunia-Mu kami rasakan setiap hari. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan. Kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah terus kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Shalom yang ada di rumah, yang ada dimanapun saat ini berada. Saya bersyukur buat hari ini atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul di gedung gereja maupun offline dan online. Dan saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan terus kita alami. Penyertaan Tuhan akan terus kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya percaya juga melalui pujian penyembahan yang sudah kita naikkan, ada sukacita yang akan kita alami. Amin, saudara-saudaraku. Dan pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Yang saya berjudul adalah mahkota kehidupan. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang menginginkan pencobaan terjadi dalam hidupnya. Tentu kita akan mengalami namanya sebuah pencobaan dalam kehidupan saudara. Ya. Karena firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana kita mengejar yang namanya mahkota kehidupan. Tentu sebagai orang yang percaya, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, harusnya hidup menjadi serupa Kristus, saudara. Amin. Dan pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara kita membaca di kitab Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai 18. Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai 18, saudara. Tema pada pagi hari ini saya tulis yaitu mahkota kehidupan. Yang sudah temukan katakan amin. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan ini telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa ini sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Pagi hari ini saya beri judul adalah mahkota kehidupan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada seorang pun yang menginginkan pencobaan terjadi dalam kehidupan. Namun sebagai manusia, kita tidak mungkin menghindar dari namanya pencobaan. Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang menang atas pencobaan kehidupan kita. Menjadi suatu hal yang luar biasa, saudara. Di ayat 12 mengatakan,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi wajar adanya proses dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita. Yakobus ini ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus, yaitu hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Buktinya ada di ayat pertama. Saudara boleh baca dari ayat pertama sampai ayat 27. Itu menjelaskan bagaimana seorang hamba Allah atau seorang Yakobus ini melayani atau ditujukan surat ini kepada 12 suku perantauan. Artinya ini bersifat umum. Surat ini tidak ditujukan kepada misal ke kota Efesus atau Kolose, tidak. Tetapi dituliskan kepada ke-12 suku perantauan. Artinya bersifat umum, saudara. Nah, ketika waktu itu Yakobus pelayanan dan mengingatkan orang pada zaman tersebut untuk hidup mengandalkan Tuhan. Karena pada waktu itu banyak orang yang bersungut-sungut, saudara. Menghadapi pencobaan, saya tidak kuat. Mengalami beban masalah hidup, mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita terus bertahan dan menerima namanya mahkota kehidupan. Saya yakin dan percaya, saudara, ya, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun bidang profesi yang kita lakukan saat ini, ketika kita hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita akan mengalami namanya penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan ketika kita saat mengalami sakit penyakit saja, tetapi ketika kita mengalami sukacita pun, susah senang pun, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Jadi kejarlah yang namanya mahkota kehidupan. Saya ada sebuah ilustrasi, saudara. Atlet, ya, yang namanya atlet, itu akan bekerja keras atau berlatihan untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya, memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk mencapai yang namanya kemenangan. Seorang atlet tidak akan menjadi seorang atlet kalau dia tidak ada namanya latihan, tidak ada namanya proses dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa menang, dia tidak akan bisa menjadi seorang pemenang kalau dia tidak melatih dirinya. Dia tidak membiasakan dirinya dalam latihan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap apa yang kita alami. Sama halnya dengan kehidupan ini. Kita seperti berlatih dari hal yang tidak bisa menjadi bisa, saudara. Dan kita percaya ketika kita hidup di dunia ini, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan hal ini yang perlu kita renungkan sama-sama, saudara. Ya. Dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya yakin percaya apapun yang saat hari ini saudara hadapi, ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara sudah terlatih di dalam Tuhan, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Dan ini janji firman Tuhan, ya, bagi orang yang bertahan dalam pencobaan dalam kehidupannya. Masalah boleh terjadi, keterpurukan boleh terjadi dalam hidup saudara. Tetapi yakin dan percayalah, kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir begitu saja. Penting buat kita memiliki dasar ini, saudara. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita supaya menerima namanya mahkota kehidupan. Saya tulis, setia memberitakan firman Allah. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Ayat ini sering kita dengar. Tetapi perenungannya, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari? Saya akan bacakan buat saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Poin pertama yang saya bagikan adalah setia memberitakan firman Tuhan. Tadi 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, muridnya atau anak rohaninya pada waktu itu, untuk mengingatkan bagaimana begitu bobroknya orang pada zaman tersebut. Ya. Orang begitu mencintai dosa, tidak mencintai Tuhan. Dan hal ini yang perlu kita teladani dalam tokoh-tokoh di Alkitab. Hal-hal yang positif yang harus kita ambil.
Hal-hal yang negatif harusnya kita saring dan kita tinggalkan. Tapi terkadang manusia terbuai dengan namanya dosa yang ada di dunia ini. Jadi banyak alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Tentu di tengah pandemi seperti ini menjadi suatu alasan yang klasik, saudara. Ya kan corona, jadi susah ketemu orang. Ya kan corona gak bisa pergi ke sana sini. Menjadi alasan yang sangat-sangat klasik sekali, saudara. Firman Tuhan yang kita baca tadi di Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi bukan karena kita mengalami namanya situasi yang baik baru kita beritakan firman Tuhan. Tentu kita memberitakan firman Tuhan di keadaan yang tidak baik sekalipun. Dan ini menjadi standar utama kita sebagai orang yang percaya. Dan tentunya saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah saat ini menonton ibadah ini, percaya bahwa hidup kita harus memberitakan firman Tuhan, saudara. Agar kita bisa mencapai yang namanya mahkota kehidupan ini. Dan hal ini yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, saudara. Setia memberitakan firman Allah. Ingat, jika saudara memperhatikan dalam Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab ketika memberitakan firman Tuhan, tidak ada yang mudah hidupnya, saudara. Tidak ada yang mengalami biasa-biasa saja. Tapi saudara bisa perhatikan di dalam perjanjian baru, Paulus pun dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Murid-murid Kristus pun sampai ada yang disalib terbalik, sampai ada yang dirajam batu pun sekalipun. Ketika mereka memberitakan firman Allah. Tantangannya buat kita saat ini, ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, siapkah kita memberitakan firman Allah? Siapkah kita mengejar namanya mahkota kehidupan? Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Allah. Hadapilah pencobaan dengan hati yang gembira, saudara. Hal ini memampukan kita melewati masa-masa yang sulit bersama Yesus Kristus. Ada pencobaan yang datang karena perilaku kita sendiri yang salah. Ada pula pencobaan datang karena iman kita. Ada saja yang orang lakukan agar hidup kita menjadi susah dan menderita. Dan kita harus menyadari hal itu. Suatu saat iman kita pasti akan diuji agar kita menjadi kuat dan dewasa dalam Kristus. Jadi saudara, jika mengalami namanya pencobaan, jika mengalami namanya kesusahan, itu hal yang wajar, kata firman Tuhan. Hal yang biasa. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah setia dan adil akan menyertai engkau. Jadi apakah perlu kita namanya ketakutan? Apakah perlu kita namanya takut, khawatir, dan berkata Tuhan tidak menyertai saya? Menjadi suatu perenungan buat kita, saudara, pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita hidup di dunia ini bisa menjadi berkat dan terang dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, apapun yang bisa kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita mengalami namanya proses dalam hidup kita, ya, yang protes ketika saat proses nggak akan namanya mengalami progres dalam hidupnya. Jadi pertanyaannya, saudara, perenungannya buat kita. Apa yang menentukan hidup kita berkualitas atau tidak? Terus, apa yang menentukan hidup kita bermakna atau tidak? Ya, proses dalam hidup kita. Kalau kita ingin menerima mahkota kehidupan, kalau kita ingin menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus melewati proses itu. Tapi kadangkala banyak orang jatuh di dalam proses itu. Menyerah dalam proses tersebut. Saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak kuat. Tapi melalui proses itu, Tuhan mendewasakan kita. Seberapa banyak kita yang menyadari akan hal ini. Harusnya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, apapun yang kita lakukan sini, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua, menyelesaikan tugas panggilan pelayanan kita sampai akhir. Dalam bahasa Yunani,
Kata panggilan itu ditulis dengan klesis dan kata kerjanya dipanggil itu disebut eklete. Artinya panggilan di sini bukan bersifat tertuju kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil, ya, panggilan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Ya, melalui pekerjaan kita, bidang profesi hidup kita. Ujian, aniaya, dan pencobaan bukan untuk menjatuhkan kita, saudara, tetapi mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tidak selamanya pencobaan mendatangkan kerugian, biasanya juga justru memberikan keuntungan. Sehingga kehidupan kita bersama Tuhan Yesus menjadi nyata, lengkap, dan sempurna. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib sudah cukup bagi kita. Artinya hidup kita ada di dunia ini harusnya serupa dengan Kristus. Menyelesaikan panggilan kita untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan ini hal yang harus kita renungkan. Bukan hanya merenungkan tetapi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saya yakin dan percaya, saudara, sama-sama kita belajar akan hal ini. Sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita yang sempurna memampukan kita melewati ini semua. Saya teringat satu buku yang berjudul Coronavirus and Christ yang ditulis oleh John Piper. Dia menulis demikian, saudara. Ya, penulis Amerika. Justru katanya di dalam pencobaan, ya, justru di dalam masa-masa sukar, kasih Tuhan itu nyata dalam hidup saya, katanya. Dan ini yang saya teringat satu ayat yang ada di Perjanjian Baru. Ya, ketika Paulus melayani, dia berkata demikian, justru dalam kelemahanku nyata kuasamu. Bayangkan, saudara, ketika kita mengalami beban masalah kehidupan, ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan, kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Seberapa banyak kita di tempat ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Seberapa banyak kita di tempat ini yang hidupnya menyerahkan sepenuhnya dalam Tuhan. Dan saya berdoa buat saudara-saudara yang ada dimanapun saat ini berada. Mari menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Ingat, tatkala seorang dipercaya untuk hidup berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Keadaan boleh labil, tetapi kita punya Tuhan yang stabil. Luar biasa, saudara. Ya, keadaan boleh labil, keadaan boleh tidak menyenangkan, keadaan boleh tidak mengenakan, tapi kita punya Allah yang stabil, yang terus menyertai kita, susah senang kehidupan kita, saudara. Poin selanjutnya, yang terakhir, tetap setia pada panggilan semula. Berserah dan meminta hikmat Allah saat mengalami pencobaan jauh lebih baik daripada kita berkeluh kesah dan mengasihi diri sendiri. Dan ketika kita menyadari bahwa harus setia ketika panggilan dalam hidup kita, marilah kejar mahkota kehidupan itu. Ya, bila sikap kita yang kita hidupi ini dan tertanam dalam hati kita, maka mahkota kehidupan kelak akan diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mundur di dalam Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia pada panggilan semula Tuhan. Jika saudara mempelajari Alkitab sungguh-sungguh. Ya, dan kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang lari dari panggilan Tuhan. Yang lari dari setiap panggilan kehidupannya. Tetapi saya yakin dan percaya dan berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saudara-saudara yang ada di rumah. Kita semua menghidupkan panggilan kehidupan kita. Amin. Dan ketika kita setia dalam melakukan panggilan hidup kita, iman itu pun terjadi, saudara. Iman itu yakin Tuhan sanggup memberi apa yang kita minta. Tetapi iman yang sama juga membuat kita tetap percaya bahkan seandainya Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Saya menulis demikian, saudara, karena saya yakin iman yang sama, ya, bahwa Tuhan sanggup memberi apa yang kita minta. Tetapi iman yang sama juga memampukan kita bahkan seandainya Tuhan
tidak memberikan apa yang kita minta. Tuhan mau apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita memaksa kehendak kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hal ini, mari sama-sama saudara, kita belajar untuk semakin dewasa dalam Tuhan. Dan saya yakin percaya, kehidupan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang mau hidup untuk Tuhan, pasti mau dibentuk Tuhan. Jadi seberapa banyak kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Sama-sama kita berdoa. Dan mari kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita mencapai yang namanya mahkota kehidupan. Seorang murid Kristus itu adalah memberitakan Kristus, bukan diri sendiri. Dan banyak hal contoh yang ada kita ambil dalam Alkitab. Yang membuat kita belajar semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya dan berdoa buat saudara semua di tempat ini. Yang ada di rumah saat ini. Mari hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Agar mahkota kehidupan kita terima dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang untuk para worshiper untuk maju ke depan. Tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu kepada kami. Kau menyediakan apa yang kami perlu. Kami seringkali tidak setia bersama Engkau, tapi Kau setia, Kau mulia. Firman-Mu berkata, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengalami kasih setiamu dalam hidup kami. Kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami menerima mahkota kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Dan kami bisa bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami beban masalah dalam kehidupannya. Mari datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita senantiasa dikuatkan, dimampukan, sebab Tuhan kita selalu ada bagi kita. Dia setia. Mari hidupi panggilan kita supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum persembahan diedarkan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termulialah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan, bahkan mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Engkau selalu meteraikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga saat ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik yang kami miliki. Korban syukur kami, persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi saat ini. Seberapapun yang bisa kami beri, itulah yang tanda sukacita dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi kepujian kami. Terlebih-lebih kami boleh mempersembahkan hidup kami bagaikan dupa yang berbau harum. Dan biarlah persembahan kami ini bisa menjadi perpanjangan pekerjaan Tuhan, penata pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan kami memberi persembahan syukur kami dengan ucapan syukur dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Indah rencana-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sementara kantong persembahan kami angkat. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walaupun tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu
akan menerima berkat Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat pujian penyembahan kita. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilindungi, keluargaku, anak cucuku semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Pada saatnya saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menaikkan doa berkat bagi kita semua. Haleluya Yesus. Sungguh kami merasakan hadirat dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Melalui pujian sembah kami, bahkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, mendidik mengajar hidup kami agar kami bisa menerima mahkota kehidupan dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan rahmat-Mu, Engkau berikan kasih-Mu yang dahsyat itu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mengiringi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami. Biarlah hidup kami sebagai dupa yang berharum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biar Kau mengulurkan tangan-Mu yang ajaib dan berlubang paku akan memberkati sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mereka memberkati hidup nikah kami, anak-anak kami, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Mata Tuhan akan melihat dan Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kebutuhan mereka pada pagi hari ini. Biar Engkau melengkapi dan Engkau mencukupkan dan
Engkau memberikan damai sejahtera buat hidup kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau melayakkan kami, hidup kami senantiasa biarlah berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan kota kami menyerahkan yaitu lingkungan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami merindukan berkat-Mu, kami merindukan kasih-Mu, kami merindukan kuasa firman yang benar-benar ada dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, biar roh kemuliaan hadir dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada pagi hari ini. Sebelum sidang jemaat pulang ke tempat ini Tuhan, apabila mereka sudah keluar dari ruangan ini, Tuhan sertailah mereka, berikan mereka pertolongan, jauhkan yaitu merabaya apapun yang merintangi hidup mereka, tibakan mereka dengan selamat. Dan apabila kami bisa yaitu menjalani sepanjang minggu ini, dan kami bisa kembali yaitu hari yang ke depan, yaitu hari Minggu ke depan, bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan hidup kami. Kami mempersembahkan hati kami, mengarahkan hidup kami, mengangkat tangan kami kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, pengasihan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami sampai Yesus datang kembali. Katakan, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ada pengumuman? Ya, pengumuman sedikit untuk kita. Nanti sore ada kelas kateksasi masih untuk anak-anak kita. Jadi nanti sore jam 3 mengundang teman-teman yang sudah mengikuti dari pertama sampai saat ini untuk bisa tetap hadir. Jadi nanti sore itu adalah pembelajaran terakhir ya dari kelas kateksasi kita. Dan minggu depan sudah bisa dibaptis oleh Bapak Gembala. Jadi untuk teman-teman sekalian, jadi nanti sore itu kelas terakhir dari teman-teman yang ikut kelas kateksasi ya. Itu saja informasi untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang.
Thank you.